nggak begitu Bener juga sih. disuntik langsung kebal gitu, nggak instan. Oh, dokter, Hmm, ada yang mau ditambahin. Tadi begitu habis upload video, hmm, banyak yang nanya, itu hmm. penjelasan masalah apa namanya? Protein, protein yang ada pada virus corona yang di Vaksinnya. dalam vaksin. Itu Hmm. beneran cuma proteinnya aja. Emang ada proteinnya? Emang itu beneran? Yuk, banyak yang nanya gitu lah. Biar dokter aja yang jelasin deh. Iya, iya, iya. Jadi sebenarnya untuk Sinovac ini, itu virusnya udah dimatikan, udah dilemahkan. Kalau virusnya udah dimatikan, berarti kan sisanya cuma protein doang nih dia. Bentuknya si virus ini emang udah nggak ada yang bisa menginfeksi lagi gitu. Jadi ya proteinnya yang ada di dalam si vaksinnya gitu. Nah ini untuk Sinovac, tapi jenis-jenis vaksin lain yang ada di luar negeri kayak Pfizer sama Moderna itu beda lagi. Mereka pakainya bagian dari si virusnya itu doang. Jadi mereka ngambil kayak RNA-nya. Pernah dengar nggak sih RNA? Kayak Iya. ada Iya, DNA, iya. ada RNA. Nah, dia ngambil Iya. karena virus ini virus RNA, dia cuma ambil si RNA-nya doang. Nah, itu yang dijadiin vaksin. Nah, tapi Sintetis ya, kalau dibikin Sinovac sendiri ya ini, proteinnya. iya, benar. Dan itu adalah Ya. teknologi yang belum pernah ada. Jadi mereka baru pertama kali nih bikin vaksin jenisnya dari RNA ini. Gitu. Sedangkan Wow. kalau Sinovac, kita udah dari puluhan tahun, ratusan tahun kita udah kenal nih sama caranya bikin vaksin pakai si virus yang dilemahkan atau dimatikan ini. Jadi bukan hal yang baru buat kita. Makanya kita lebih siap sebenarnya untuk Ya. menerima menggunakan si vaksin Sinovac ini gitu. Cuman ya itu banyak yang selalu tuh pasti orang tuh nanya, beneran Vi aman vaksin, beneran Vi aman vaksin. Pada nanya tuh rata-rata gitu. Kang Boril gimana Kang Boril? Kalau Kang Boril yang ngomong lebih orang Iya bener kan. Kan gini ya, gue kan vaksin tanggal 14, lu kan tanggal 13. Emang lu nggak ingat gue duluan nanya sama lu, Vi, itu Iya. vaksin aman? Iya, tapi itu rata-rata orang tuh, Ariel juga nanya dulu ke aku, Vi aman nggak? Aman bro, gue bilang gitu. Terus Boril lebih, besoknya, lebih nekat Raffi ternyata. wah kita sih Nggak, maksudnya gini, tahu. maksud gue kayaknya wajar aja sih sebenarnya kalau orang nanya itu ya gitu. Bener. Makanya kan kita duluan kita kasih lihat gitu, aman kok gitu, ya kan gitu. Jadi sejauh ini kan aman tuh, masih bisa minum kopi, kita aman. wanginya masih kerasa juga kopinya. Iya. Alhamdulillah. Di antara sini kan aku yang belum pernah vaksin kan. Nah Gigi belum Oh, vaksin nih. iya. Nah, Iya, makanya Gigi. aku pengen tahu gitu yang udah pada vaksin. Mungkin kan kalau misalnya vaksin buat virus COVID-19 ini kan baru, tapi kan sebenarnya kan kita udah pernah tahu, kita udah deket sama vaksin-vaksin sebelumnya. Sebenarnya apa sih bedanya gitu rasanya sama di vaksin-vaksin yang dulu, yang kita suka divaksin dari flu, macam-macam lah kita udah pernah vaksin kan gitu. Ini tuh bedanya tuh apa sih gitu? Gimana tuh? Apa mungkin Raffi rasanya rasanya sih? apa? Kang Ariel dulu. Nah, bedanya gitu. Ini beda di kitanya tuh beda secara saintik itunya. Enggak, secara Dirasainnya? secara side effect Oh, beda. yang dirasain gitu. Oh, Mungkin efek kan maksudnya banyak yang penasaran gitu. Sebenarnya kan ini rasanya apakah sama kayak vaksin-vaksin sebelumnya kah atau gimana gitu. ya. Kalau gua sih kayaknya gua pernah divaksin yang lebih sakit dari ini. Jadi yang ini tuh Iya biasa aja jadinya. Ini mah nggak ada rasanya sih ya. Bener-bener cuman gila nggak nyampe 2 detik kayak tuh udah aja. Ah udah nih, udah gitu. Ya, Vaksinatornya jago-jago ini. Iya sih. berarti kan sebenarnya dok, kan namanya juga vaksin itu kan memasukkan benda asing gitu kan ke badan. Ya sebenarnya kan sama-sama aja nggak sih kayak vaksin misalnya kayak vaksin flu, ada orang yang mungkin pegel badannya kak atau mungkin ini itu gitu. Itu sebenarnya berarti kan nggak apa-apa kan, sama aja kayak vaksin-vaksin kita dulu vaksin aja gitu. Iya, karena ini vaksin mati, jadi memang efek sampingnya tuh paling rendah. Jadi dibandingkan vaksin hidup atau biosintetik gitu yang dibuatan gitu. Jadi kalau sejauh ini sih kita taunya orang-orang yang udah divaksin Sinovac ini nggak ada keluhan yang berarti gitu ya. Jadi KIPI juga masih terus memantau. Sejauh ini paling yang banyak tuh yaitu nyeri di bekas suntikan gitu kan, pegel-pegel dikit. Terus kayak ada rasa ngantuk banyak juga. Ada yang jadi sakit kepala. Demam pun kayaknya sangat sedikit orang yang ngalamin demam kali ini untuk Sinovac ini. Terus ada juga yang kemerahan, jadi rash merah-merah muncul 4 jam hilang sendiri, karena itu reaksi wajar juga ya. Jadi respon tubuh untuk antisipasi terhadap benda asing ini yang langsung dikenalin, itu justru efeknya ya seperti itu.
ada Jadi demam reaksi ada ya? inflamasi, naik suhunya tapi di dalam gitu ya. Atau itu kita nyari-nyari aja, apa yang gue rasain ya, apa ya? Sugesti gitu ya. Sugesti Suges. aja. Suges. Makanya langsung cek sama termometer kan. Jangan sugesti nih. Pas lihat, oh iya normal kok. Tapi nggak usah khawatir sih, kalaupun nanti ada yang demam kan ada obat penurun demam. Kayak kalau mama udah tahu ya Gi ya, kalau anak-anak dibawa vaksin udah dikasih tahu sama dokternya kan. Ya udah ntar kalau demam di atas 37,5 langsung minumin aja obat penurun panas, nggak perlu khawatir gitu. Ntar juga besoknya juga udah hilang kan. Ini pasti akan ada aja gitu. Ya tapi kayak ada juga kan kejadian kalau nggak salah ini lagi rame juga kayak yang kepala daerah habis vaksin dia kena COVID. Jadi sebenarnya habis vaksin memang kita juga tetap harus patuhi protokol juga karena kan apalagi baru vaksin yang pertama baru beberapa hari kekebalan tubuh kita juga berarti kan belum 100% gitu kan dok ya. Bener banget. Tapi bukannya jadi meskipun kita udah divaksin lengkap pas juga dengar tetap penjelasan sorry. Oke, udah 2 kali vaksin pun Gimana? kita tetap harus masih jaga-jaga, bukan berarti kita free yang bener-bener agak delay soalnya agak delay. Oke. Agak delay. Ini baterai lemah, ini handphone gue nih payah. Enggak, kemarin itu kan pas divaksin gue tanya-tanya katanya jadi setelah vaksin itu kalau misalnya kita di tes antigen udah pasti positif karena virusnya di dalam sini kan, cuman mati gitu. Jadi pasti positif. Tapi kalau sampai ada gejala, nah itu bisa jadi katanya memang kena virus COVID-nya. Tapi kalau cuman hanya positif aja tanpa gejala, kemungkinan memang ya virus yang disuntikin itu. Betul nggak sih dok? Sebenarnya bisa dilihat dari reaksinya ya. Ada yang namanya pemeriksaannya tuh CT-nya. Jadi kalau pada PCR emang dia nggak bisa bedain virus yang aktif dengan inaktif, tapi bisa dilihat dia berapa banyak yang terdeteksi. Nah itu bisa memperkirakan dia lagi virulensinya lagi tinggi atau enggak gitu. Jadi emang ada hitungannya CT-nya kalau pakai PCR. Dan nggak perlu khawatir sih sebenarnya. Jadi untuk orang-orang yang memang ternyata udah positif duluan nih, udah pernah atau sedang terinfeksi terus kena vaksin gitu ya, sebenarnya nggak perlu khawatir juga. Karena tetap akan ada perlindungannya dan vaksin ini sebenarnya kan nggak berbahaya. Jadi ya nggak apa-apa gitu. Tinggal diterusin aja kalau misalnya beneran dia sakit, positif, diterusin aja pengobatannya sampai sembuh gitu. Aku mau nanya juga dok, boleh nggak? Boleh lah. Kalau kita kan kalau ibu-ibu kan udah pasti biasanya kan kalau misalnya mau vaksin anak tuh kan suka dikasih tahu. Ini anaknya harus dalam keadaan sehat gitu kan, nggak boleh lagi dalam keadaan sakit, harus benar-benar fit, dijaga kesehatannya sebelum vaksin supaya nanti misalnya biasanya nggak efek sampingnya nggak terlalu banyak atau nggak jadi malah ngedrop gitu. Ini tuh buat vaksin yang khusus yang COVID-19 itu harus kayak gitu juga nggak sih gitu? Iya betul. Jadi ntar akan ada pertanyaannya tuh kuesionernya yang harus diisi sama semua orang yang terdaftar vaksin. Itu untuk diisi apakah sekarang lagi ngalamin penyakit apa. Kalau ada satu aja yang di dalam kuesioner itu dijawab iya, pasti nanti akan langsung ke exclude. Nggak boleh nih lanjut vaksin dulu. Yang paling sering tuh orang deg-degan karena mau divaksin, tensinya naik, jadinya nggak bisa vaksin saat itu, ya kan? Saking ketakutannya. Nah ini yang jadi kendala kemarin beberapa waktu lalu nih untuk vaksin Sinovac karena banyak yang deg-degan. Tapi sebenarnya di lain itu memang ada list penyakit dan kondisi yang belum boleh divaksin Sinovac ini dulu. Karena memang belum ada trialnya. Jadi bukan karena, oh nanti takut nih gimana-gimana. Bukan sih, tapi lebih ke, ini kan diuji klinis, yang diuji kan memang orang-orang sehat nih. Nah, ini belum pernah diujikan kepada orang-orang yang punya penyakit-penyakit itu, dan orang-orang yang sedang hamil, menyusui, ataupun anak-anak gitu. Jadi makanya mereka yang ter-exclude gitu. Belum bisa untuk vaksin dulu perdana ini. Gitu. Berarti tapi jangan takut juga yang lain gitu kan, maksudnya ini masih dalam tahap terus pengembangannya, jadi insya Allah makin banyak orang yang bisa divaksin. Dan juga yang memang udah pernah COVID, yang udah pernah kena COVID, ya tunggu nanti juga ada waktunya mereka untuk divaksin juga kan dok, karena banyak yang nanya, berarti kalau gue udah kena, gue udah nggak bisa vaksin dong, ada banyak yang nanya gitu. Nggak sih, lebih karena prioritas ya, karena kan orang yang pernah kena COVID, itu kan udah punya antibodinya nih, jadi dianggap memang dia masih terlindungi gitu, sedangkan karena sekarang ini kita jumlah vaksinnya kan terbatas banget nih. Kita juga berusaha untuk menyiapkan banyak gitu kan pemerintah kan. Tapi karena ya jumlahnya sekarang kita baru bisa beli berapa ini,
ya udah diprioritaskan kepada orang-orang Iya. yang belum pernah kena karena dianggap belum pernah punya antibodinya gitu. Ya. Ya alhamdulillah sih kita baik-baik aja semuanya ya. Boril juga Amin. sehat. Amin. Amin amin. Jadi Tapi nggak usah ya, khawatir lah. jadi maksudnya Vaksinnya kita kan juga bikin- bukan sesuatu yang apa ya, sesuatu yang tahu-tahu ada gitu loh. Maksudnya ini juga tahapan pembuatannya kan luar biasa panjangnya nih. Jadi untuk sekedar info nih untuk semuanya yang lagi nonton juga. Jadi bikin vaksin tuh nggak tahu-tahu nih jadi Badan. dijual gitu enggak gitu kan. Jadi dia kan udah ada tahapan dari penelitian eksplorasi. Kalau udah berhasil, dia baru masuk praklinis ya, uji praklinis. Kalau praklinis berhasil, dia baru masuk uji klinis. Uji klinis ada 3 tahapannya. Fase 1, fase 2, fase 3. Lapis-lapis nih. Di fase 1, itu yang diuji adalah uji keamanan sama uji imunogenitasnya. Nah, di fase kedua, itu yang dilihat adalah potensi efek samping sama respon imunnya dan dosis optimalnya. Kalau misalnya dia udah aman, imunogenitasnya baik, dia baru boleh masuk ke fase kedua. Kalau dia sudah aman dari efek samping dan respon imunnya bagus, dia baru boleh masuk ke fase 3. Di mana fase 3 ini yang dilihat hanya efikasinya aja. Nanti kalau ini semua uji klinisnya udah bagus, ya udah dia baru boleh kan ditinjau sama si Badan POM-nya. Kalau di Indonesia ada Badan POM, di Amerika ada US FDA, di Eropa ada Europe FDA gitu kan. Terus kalau udah baru deh diproduksi dan diedarkan gitu. Jadi tahapannya tuh panjang banget, nggak tahu-tahu nih gitu. Jadi nggak usah khawatir. Nih jadi Ariel berarti nanti vaksin kedua tanggal berapa? Gue tanggal 28. 28. Berarti aku Di bareng Bandung Dr. apa Reza di ya? mana nih? Makanya Bandung. nih. Kalau saya Oh, di Bandung. saya di Bandung, dokter. Iya, Di kemarin Bandung, soalnya awal ya. juga di Bandung. Mhm. Mewakili Jawa Barat. Berarti sih, Barat. Kalau berarti dokter kita bareng ya? Nanti kita Kita bareng dok. berarti ya? Iya dong, satu hari yang sama. Insya Allah ya, kita sehat sampai Kalau ragu, cari yang valid, jangan cari ke perorangan, cari ke lembaga misalnya yang memang punya bukti saintifik gitu. Jangan katanya. Soalnya kalau katanya tuh bisa banyak. Bener. Katanya si A, kata bapaknya si A, temennya si I. Wah, bisa macam-macam. Panjang mau ditambahin ya. Pusing. Iya. Pokoknya Gitu sih kira-kira. DM aja langsung Dokter Reza. Nah, buat semuanya Nah. DM aja langsung Dokter Reza. Biar Dokter Reza nggak tidur-tidur malah semuanya. DM. Sama kalian aja udah nggak tidur-tidur nih guys. Atau kalau misalnya ada kalau mau lihat gue bikin video YouTube tadi ada sedikit penjelasan tuh. Ada sedikit Iya, benar. lumayan informasinya. Ada teman-teman pada mau vaksin. Tambah yakin ya. Iya. Ya. Makasih loh Dokter Reza, makasih loh Kang Ariel. Sama-sama. Thank you. Anytime. Oke. Bye-bye. Bye. Terima Dah. kasih. Dadah, sehat-sehat. Sehat-sehat. Bye. Dadah. Nah, itu dia guys. Jadinya kita udah ngobrol-ngobrol kan. Jadi ya alhamdulillah Kang Boril sama Dokter Reza pada menyempetin waktunya buat sharing sama kalian. Nanti aku vaksin yang kedua minggu depan, hari Rabu kayaknya saya. Tanggal 27. Aku bareng Dokter Reza, Kang Boril bareng sama teman-teman yang di Bandung lagi. Nanti kita sharing-sharing lagi. Pokoknya kita support pemerintah, bantu Pak Jokowi untuk distribusi vaksin. Udah pelan-pelan nih, tinggal nunggu giliran-gilirannya aja. Mudah-mudahan kita sehat selalu ya. Amin. Dadah. Ini.